Perlu persiapan panjang untuk Bara agar bisa pergi ke rumah Kelaya dengan tenang. Pokoknya lakukan apapun agar ular dalam dirinya ini tak menggeliat dan bangun. Akan tetapi bayang-bayang mimpi itu terus menghantuinya, saat pusap Bara terbayang Kelaya di bawahnya. Apalagi saat menatap kasur, Bara hampir gila rasanya. Sempat terselip keinginan untuk membatalkan janji dengan Kelaya, tapi hal itu tak mungkin ia lakukan. Kelaya pasti akan sedih. Selain itu, Bara juga rindu dengan Kelaya. 1 jam berusaha keras mengendalikan diri sambil bersiap-siap, Bara akhirnya bisa berangkat menjemput Kelaya. Tak ada yang perlu dirisaukan karena mereka akan berada di tempat ramai hari ini. Mereka akan pergi ke taman kota, ruang terbuka hijau yang selalu ramai saat weekend seperti ini. Akan tetapi, semesta tak berpihak pada Bara. Saat ia sampai di rumah Kelaya, langit yang sebelumnya sudah mendung mendadak turun hujan. Bara menarik napas dalam, sekali lagi menatap langit sebelum keluar dari mobil. Langit menghitam, sejauh mata memandang tak ada tanda-tanda hujan akan reda. Perasaan Bara mendadak tidak enak. Tok tok tok. Bara terlonjak, tak menyadari Kelaya telah berdiri di sisi mobilnya. Tersenyum lebar sambil membawa payung. Separuh beban di hati Bara luntur seketika. Ternyata sedahsyat itu dampak Kelaya pada dirinya. Mengenyahkan kekhawatirannya, Bara lekas keluar mobil. Segera mengambil alih payung dari Kelaya. Sebelah tangan Bara yang bebas mendarat di puncak kepala Kelaya berniat mengacaknya gemas. Tapi sadar Kelaya telah menata rambutnya, lelaki itu urung, dan berakhir hanya mengelusnya pelan. "Terima kasih payungnya," katanya sambil tersenyum, "perhatian banget sih pacar saya." Lelaki itu merangkul Kelaya, mencondongkan payung lebih banyak ke arah gadis itu, lalu mereka berjalan cepat ke teras rumah. Kelaya tertawa pelan, wajah cerahnya kontras sekali dengan keadaan pagi ini. Bagaimanapun cuacanya, suasana hati gadis itu akan tetap cerah selama dapat kembali bertemu Bara setelah hampir 1 minggu tak bertemu. Bahu abang basah. Kelaya pikir, ia tak kena tempias sama sekali akibat dirangkul Bara. Ternyata lelaki itu mengarahkan lebih hampir 70% bagian payung padanya. Bara menepuk kemeja lengan pendeknya dengan santai. Meski jarak teras dan mobil Bara tak terlalu jauh, dengan hujan lumayan deras, cukup untuk membuat bahunya lembab. "Sebentar lagi juga bakal kering kok, ay." "Nggak apa-apa. Keringin dulu bajunya di dalam, Bang." Tanpa persetujuan Bara, Kelaya menarik lelaki itu masuk ke dalam rumah. Namun, jangankan masuk ke dalam rumah. Tarikan Kelaya sama sekali tak membuat Bara bergeser dari posisinya. Kelaya menatap lelaki itu penuh protes. "Bang, di rumah ada mama papa, kan, ay?" Dengan begitu, Bara akan aman. "Sayang beribu sayang," gadis itu menggeleng. "Mama papa lagi kondangan, Bang. Siang baru pulang." Pantas saja, Hana dan Kaifan tak terlihat saat Bara tiba. Biasanya orang tua Kelaya itu akan jadi orang paling semangat menjemput kedatangan Bara. "Bang, nggak masuk? Nanti kena tempias, di sini dingin." Kelaya kembali membujuk. Kali ini, Bara berhasil ia ajak masuk ke dalam rumah. Gadis itu terus menarik Bara hingga tiba di ruang keluarga. Mendudukkan lelaki itu di sana lalu berlari meninggalkan Bara. "Jangan kemana-mana, Bang," peringatnya sambil lalu. Bara yang ditinggalkan menyugar rambut dengan jari jemarinya. Sofa ini. Persis sofa yang sama dengan yang ia mimpikan tadi malam. Disinilah Kelaya mengikat tangannya dan menghukum Bara. Apa yang harus Bara lakukan dengan semua ini? Lelaki itu memejamkan mata, menghitung angka mundur dalam hati, meyakinkan diri semua akan baik-baik saja. Di lain sisi, Kelaya bersorak tanpa suara sambil membuat teh hangat untuk Bara. Ia tak masalah kalaupun hujan tak kunjung berhenti dan mereka membatalkan rencana untuk pergi ke taman kota.
Kelaya sudah puas hanya dengan menatap wajah tampan Bara. Mereka juga bisa Netflix-an selama menunggu hujan reda. Dan selama itu, Kelaya bisa bergelayut manja di lengan berotot Bara. Ah, membayangkannya saja jantung Kelaya ngerok heboh di dalam sana. Namun, gadis itu sama sekali tak tahu kalau saat ini bukan waktu yang tepat untuknya berduaan dalam ruang tertutup bersama Bara. Lelaki itu layaknya bom waktu yang siap meledak. Sedikit terpancing, Kelaya tak akan selamat. Dengan membawa handuk bersama dengan teh hangat, Kelaya berjalan ke ruang keluarga dengan ceria. Kelaya merasa seperti simulasi berumah tangga. Kalau Bara pulang kerja kehujanan, memang Bara bisa pulang kehujanan. Mobil Bara langsung parkir di basement apartemen, tak mungkin lelaki itu kehujanan. Gadis itu geleng-geleng kepala, Kelaya terlalu halu. Saya tiba di ruang keluarga, Bara sepertinya tak dalam keadaan baik-baik saja. Tubuh lelaki itu sepenuhnya bersandar dengan lengan menutupi wajah. Napas Bara terdengar berat hingga Kelaya tanpa banyak berpikir langsung menyelimuti lelaki itu dengan handuk yang ia bawa. Abang sakit." Ditariknya tangan Bara menjauh dari wajah lelaki itu. Betapa terkejutnya Kelaya saat mendapati wajah Bara memerah dengan beberapa keringat menghiasi pelipis. Di luar sedang hujan deras, Bara berkeringat. "Ai!" Suara Bara terdengar serak. Kelaya memundurkan tubuh, gadis itu lekas meraih teh hangat di atas meja. "Abang minum dulu ya. Kayaknya abang demam deh. Aku cariin obat penurun panas di kamar ya, Bang. Aku ada nyimpan." "Enggak, Ai." Mata Bara terbuka sedikit, lelaki itu mengusap kasar wajahnya. "Saya nggak demam," katanya seraya menerima teh dari Kelaya dan meminumnya. Terus, Kelaya kali ini menyentuh lengan Bara, mencoba memeriksa suhu tubuh lelaki itu. Akan tetapi, Bara dengan cepat menarik tangannya. "Dek." Rasanya ada yang retak di sisi hati Kelaya. Mungkinkah Bara terganggu dengannya? Tidak mungkin seperti itu, kan? "Abang. Maaf, Ai." Bara meletakkan cangkirnya lantas menghadap Kelaya. Raut wajah lelaki itu terlihat lelah. "Saya sedang tidak baik-baik saja." Kelaya kontan menggeser tubuh kian dekat dengan Bara, siap mendengarkan apapun keluh kesah lelaki itu. Tapi Bara malah mengisyaratkannya untuk jangan mendekat lebih jauh. "Kenapa?" Lalu pertanyaan Kelaya terjawab saat Bara menunjuk celananya. "Dari tadi pagi dia susah dijinakin, saya sudah keluar sekali pas di kamar mandi, tapi dia bangun lagi." Pipi Kelaya memerah, keluar yang Bara maksud, keluar yang itu, kan? Semua kekhawatiran Kelaya, overthinking singkat yang sempat hinggap di pikirannya tersapu tuntas dengan satu fakta ini. Ternyata ini yang membuat Bara tak mau berdekatan dengannya lebih jauh. Tapi, tumben, bukannya lelaki itu biasanya suka gas-gas aja, ya? "Bagaimana cara kita jalan-jalan kalau begini, Ai?" tanya Bara frustrasi. Kelaya juga tak tahu. Matanya dengan kurang ajar mengintip celana Bara. "Harinya juga hujan deras, Bang, kita nggak bisa ke taman kota. Saya berencana ngajak kamu ke Gramedia, Ai. Kamu suka novel, kan?" Gadis itu langsung mengangguk antusias. Kelaya rela berjam-jam berdiri di tengah tumpukan buku itu demi dapat menatapi novel-novel impiannya. Ia juga pernah terpikir ingin mengajak Bara bukdet, tapi belum tersampaikan sampai sekarang. Meski Kelaya ingin sekali ke Gramedia bersama Bara saat ini, tapi keadaan lelaki itu tak memungkinkan. Lihatlah, nafas Bara kian memberat, wajahnya pun meringis, memerah. Emangnya punya lelaki bisa bangun tak kenal waktu ya? Kelaya tak tahu hal itu. Ia pikir, semua itu pasti ada pemicunya, sekarang pemicunya apa? "Kok dia bisa bangun, Bang?" Pertanyaan itu terlontar tanpa sempat Kelaya cegah. Sadar pertanyaannya sangat salah,
Kelaya cepat-cepat menggeleng. Abang mau aku ambilin air es kayak waktu itu lagi? Bara hanya menggeleng pelan sebagai jawaban. Lelaki itu kembali menyandarkan dirinya, memejamkan mata. Nggak mempan, sayang. Kelaya menggigit bibir ragu. Hatinya menimbang-nimbang, apa yang harus Kelaya lakukan? Abang mau aku bantu? Gadis itu meremas dua jemarinya gugup, itu pertanyaan nekat sekali. Kelaya bahkan tak percaya ia berani menanyakan itu pada Bara. Mata Bara perlahan terbuka, kepalanya menoleh pada Kelaya. Napasnya memburu lantas bertanya, kamu yakin? Katanya serak. Jangan, Ai. Gadis itu mengangguk. Cukup pakai tangan, kan? Sudut mulut Bara tertarik tipis. Kalau saya maunya pakai mulut kamu gimana? Kelaya tersedak ludahnya sendiri. Ia menutup mulut dengan mata membelalak tak percaya. Dengan mulut, seperti yang Bara lakukan padanya. Sebelah tangan Bara terulur, menyentuh bibir bawah Kelaya. Muat nggak, ya? Bukannya menghentikan Bara, Kelaya malah terdiam mematung. Jantungnya berdebar gugup. Ujung jemari Kelaya mendadak dingin. Pak pakai tangan aja nggak bisa, Bang? Kali ini Bara menegakkan tubuhnya. Kelaya langsung waspada. Siaga level maksimal. Mungkin Bara akan menciumnya, tapi lelaki itu hanya mendekatkan wajah mereka. Diam dalam jarak teramat dekat. Kelaya bahkan dapat merasakan napas lembut Bara mengenai bibirnya. Mata lelaki itu mengunci tatapannya, tak berkedip sama sekali. Ak! Kelaya bisa serangan jantung kalau begini. Mau pakai tangan saja? Suara berat Bara terdengar menggelitik. Lelaki itu berucap tepat di depan bibir Kelaya. Nggak mau coba pakai mulut? Satu kecupan ringan Bara berikan di sudut mulut Kelaya. Ini foto saya. Suara berat Bara membuat Kelaya tersadar. Saking gugupnya, Kelaya bahkan tak tahu kalau Bara telah berdiri di depan meja belajarnya. Lelaki itu memilih untuk menjelajah singkat kamar Kelaya selagi sang gadis sibuk menata hati. Meski Kelaya tak terlalu jelas mendengar apa yang Bara tanyakan. Tapi arah pandang lelaki itu cukup untuk membuat Kelaya paham apa yang menjadi pertanyaan Bara. Gadis itu memutuskan untuk mendekat, sedikit berharap Bara melupakan niat awal mereka ke kamar. Kelaya sungguh tak siap. Tapi, aduh, mata Kelaya malah mendarat pada tempat terlarang itu. Gadis itu berdehem, mendadak tenggorokannya kering. Hawa dingin akibat hujan lebat di luar sana pun tak mampu mengusir panas yang mendadak menyerang wajah Kelaya. Beruntung, Bara sedang sibuk menatap not-not yang tertempel di samping foto masa kecil lelaki itu. Yang mana, Bang? Mencoba mengabaikan pemandangan itu, Kelaya bertanya. Ini. Bara menatap Kelaya sekilas. Kamu dapat dari siapa? Bintang? Tebaknya tepat sasaran. Kelaya sedikit malu tertangkap basah menyimpan foto masa kecil Bara untuk penyemangatnya belajar. Kelaya terdeteksi bucin. Iya, Bang hehe. Itu jimat keberuntungan aku. Tanpa disangka, lelaki itu tertawa. Demi menikmati tawa singkat Bara, Kelaya menghentikan perkataannya sejenak. Sayang, suara tawa Bara tak sejelas biasanya. Salahkan saja hujan di luar sana. Saya punya banyak foto masa kecil. Kalau kamu mau nanti saya bawakan. Seraya berkata demikian, Bara menatapi catatan-catatan singkat yang tertempel di sekitar fotonya. Tentu saja Kelaya tak mengiyakan tawaran menggiurkan Bara, satu foto masa kecil Bara sudah cukup. Gadis itu bisa mengoleksi foto Bara dewasa di ponselnya. Jangan lupa belajar 2-3 jam, hari. Ringkas materi ulangan fisika. Jawab soal 3-5 esai MTK. Itu hanya 3 dari banyak catatan yang Kelaya buat.
Tapi yang menarik perhatian Bara adalah catatan tempel berisi wishlist buku yang ingin Kelaya beli. Tak banyak, hanya 4 buku. Bara membacanya berulang, menghafalnya. Hello, Sagaras, Malioboro, Hilmi. Wishlist kamu cuman 4 ini, Ai. Bara menoleh dan dibalas Kelaya dengan senyum lebar. Senyum penuh makna yang langsung Bara paham artinya. Wishlist Kelaya pasti tak terhitung jumlahnya. Lelaki itu menggeleng maklum lalu menarik Kelaya ke dalam dekapannya. Kelaya balas melingkarkan tangan di pinggang Bara lalu menyandarkan kepala di dada bidang lelaki itu. Hangat dan nyaman. Wishlist aku banyak, Bang, tapi yang ditulis cuma 4. Saking banyaknya aku kadang lupa apa aja buku yang mau aku beli. Ya sudah, nanti kita beli yang 4 ini dulu kalau ke Gramedia. Mata Kelaya membola tak percaya. Gadis itu mendongak antusias. Beneran, Bang? Boleh? Boleh. Bara tersenyum manis, sedikit meringis ketika tubuh Kelaya tanpa sengaja menekan miliknya. Mau nambah juga boleh, tambahnya susah payah. Agaknya, lelaki itu telah sampai di ambang batas. Selesai berterima kasih, Kelaya bergegas melepaskan diri dari Bara. Akibat terlalu senang wishlistnya akan segera terpenuhi, Kelaya sejenak lupa dengan niat awal mereka pergi ke kamar. Tentu saja Bara tak akan melepaskan kucing cantik itu pergi dari dekapannya. Boleh kita lanjutin yang tertunda tadi, Ai? Bara menunduk, menatap Kelaya dalam. Menagih janji gadis itu yang telah setuju membantu Bara menjinakkan miliknya. Melenceng dari rencana sebelumnya. Ternyata mereka baru bisa pergi ke Gramedia jam 2 siang. Kelaya sama sekali tak menyangka kalau ia bisa tidur senyenyak itu. Tak bangun sama sekali saat Bara memindahkannya dari mobil hingga ke apartemen lelaki itu. Bahkan setelah bangun dan makan, Kelaya ingin kembali bergelung di balik selimut. Tenaganya terkuras habis setelah pergulatan panas bersama Bara. Namun, demi mendapatkan buku incaran, akhirnya dengan masih terkantuk-kantuk, Kelaya memilih untuk pergi ke Gramedia bersama Bara. Niat hanya ingin sebentar, tapi Kelaya salah. Kantuknya langsung hilang saat menginjakan kaki di Gramedia. Pemandangan tumpukan buku serta aroma khas buku sukses membuat mata Kelaya terbuka maksimal. Dirinya bahkan langsung melangkah ceria menyusuri rak-rak buku. Meninggalkan Bara yang berinisiatif mengambilkan keranjang belanja untuk Kelaya. Lelaki itu sesekali akan mengeluarkan ponsel, memotret Kelaya tanpa sepengetahuan gadis itu. Saat Kelaya terlihat kebingungan memilih di antara 2 buku, barulah Bara mendekat. Kenapa, Ai? Ini, gadis itu memperlihatkan 2 buku yang ia pegang. Wishlist aku ini, tapi aku tiba-tiba pengen yang ini. Cover sama sinopsisnya lucu banget. Coba deh abang bandingin. Bara sebenarnya tak terlalu paham seperti apa novel yang Kelaya suka. Namun, kalau kata bintang sih, yang baper, Bang. Masalahnya, Bara tidak tahu, kadar baper bagi Kelaya itu seperti apa. Dan, hal paling menyebalkan dari bintang adalah, adiknya itu suka memberi informasi setengah-setengah. Beberapa menit setelahnya, Bara habiskan untuk membandingkan 2 sinopsis yang tertera di belakang buku. Mencoba melihat menggunakan kacamata Kelaya. Bagusan yang mana, Bang? Pacar kecil Bara itu kembali bertanya. Menuntut jawaban. Nahas, Bara belum menemukan jawaban. Dua-duanya bagus, Ai. Tapi kayaknya yang ini konfliknya lebih berat dari yang ini. Dari semua pendapat yang ada di otaknya, Bara malah melontarkan pendapat yang menurutnya tak terlalu berbobot. Berarti aku ambil ini aja. Tanpa berpikir 2 kali, Kelaya mengambil buku bersampul hijau itu dari Bara. Pada akhirnya, gadis itu memilih buku yang ada di wishlistnya. Bara mengusap tengkuknya yang tak gatal. Kelaya menghabiskan setidaknya hampir 15 menit memilih antara 2 buku itu.
Tapi ujung-ujungnya gadis itu kembali ke pilihan pertama, wishlist-nya. Masih memegang buku pilihannya, Kelaya kembali senyum-senyum sambil membaca sinopsis novel tersebut. Cowoknya lucu banget loh bang. Masa nembak lewat email, kan jadi baper. Kamu mau saya lamar seperti itu juga? Kelaya yang masih sibuk menatapi novel di tangannya itu kontan mengangkat kepala. Bara menatapnya intens. Nanti saya buatin sekalian sama proposal permohonan diterima jadi suami ibu Kelaya Anggraini. Senyum Bara terbit sempurna. Manis sekali hingga jantung Kelaya berpacu cepat tak terkendali. Ih, apa sih? Kelaya menutup mukanya dengan buku. Menyembunyikan senyum salah tingkah. Nggak ada proposal begitu. Ada, nanti saya yang buat. Nggak usah. Kalau saja mereka sedang tak di Gramedia. Kelaya akan dengan senang hati melanjutkan obrolan yang mengarah ke pernikahan ini. Tapi berhubung situasinya sedang tidak memungkinkan Kelaya memilih mengakhiri momen manis itu. Cepat-cepat Kelaya meletakkan buku ke keranjang belanja lalu meninggalkan Bara. Yang ditinggalkan malah senyum-senyum sendiri. Senang rasanya bisa membuat Kelaya salah tingkah. Sambil kembali mengikuti Kelaya, Bara berpikir serius dalam hati. Haruskah ia membuat proposal permohonan diterima sebagai suami untuk Kelaya? Atau, kira-kira lamaran seperti apa yang Kelaya inginkan? Abang. Panggilan lembut itu memutus pikiran Bara yang telah berkelana jauh tak terbatas. Kenapa, sayang? Abang gak mau nyari buku? Sedari mereka memasuki Gramedia, Bara setia bersama Kelaya. Ikut membaca buku yang gadis itu ambil, atau sesekali akan menjawab saat Kelaya bertanya. Nanti saja, saya gampang kok. Oh, abang beneran mau cari buku juga? Pasalnya, Bara tak sedikit pun bercerita ingin mencari buku pada Kelaya. Lelaki itu malah tersenyum misterius. Baru kepikiran sekarang, Tapi nanti aja kalau kamu udah selesai. Jangan, kita. Gak apa-apa, saya sudah tahu apa yang mau saya beli kok. Aman, tinggal ambil, beres. Oh gitu, Kelaya mengangguk-angguk, tanpa sedikit pun menaruh curiga. Ya sudahlah, dia ikut apa kata Bara saja. Oke deh. Setelah itu mereka kembali berburu novel impian Kelaya. Wishlist yang sudah Kelaya buat sebelumnya tak terlalu berguna. Sebab, saat ada cover buku bagus, Kelaya akan tergoda. Dan berakhir galau ingin beli atau tidak. Setelah menimbang-nimbang, tidak lupa melibatkan Bara dalam kegalauannya. Kelaya akhirnya berhasil menentukan novel yang ingin ia beli. Sepasang kekasih itu benar-benar menikmati waktu berdiskusi tentang novel yang ingin Kelaya beli. Beberapa kali akan salah fokus pada buku non-fiksi, berakhir membeli satu, setelah pertimbangan panjang. Sudah? Ada lagi? Kelaya menggeleng dengan wajah cerah. Meski lelah berdiri hampir 2 jam. Kelaya tetap bahagia bisa memboyong anak-anak kesayangannya pulang ke rumah. Yakin? Tanya Bara meyakinkan. Kelaya mengangguk semangat. Iya, yakin seyakin-yakinnya. Bara terkekeh pelan. Ya sudah, kamu tunggu di sini bentar ya. Saya hampir kelupaan. Sebelum Kelaya bertanya lebih lanjut, Bara telah mengambil langkah 1000 meninggalkan Kelaya di depan tumpukan buku dekat kasir. Gadis itu hanya menatap kepergian Bara sekilas lalu sibuk melihat buku-buku di sekitarnya. Tak berapa lama, Bara datang bersama 4 buku. Kelaya sampai menganga tak percaya. Berulang kali menatap Bara dan keranjang belanjanya. Hanya selisih 1 buku, lebih banyak punya Kelaya. Kelaya menghabiskan waktu hampir 2 jam untuk mencari 5 buku. Sedangkan Bara tak sampai 15 menit sudah bisa membawa 4 buku. Sebentar, Kelaya melihat ada yang tidak beres dengan tumpukan buku itu. Abang ngapain beli buku pelajaran?
Ini buku soal-soal. Perasaan Kelaya mendadak tak nyaman. Bara tersenyum lebar. Untuk kamu dan Bintang. Buku khusus siswa kelas 12, persiapan US. Kelaya mendadak sakit kepala. Ini mimpi buruk. Bara pasti akan membuatnya dan Bintang tak lagi punya waktu malas-malasan. Abang baik banget, pujinya sambil meringis. Tapi nggak usah sebanyak itu juga bang, 1-2 aja bukunya. Nggak apa-apa, Ai. Lebih banyak lebih baik. Bara berjalan mendahului Kelaya, membawa buku-buku itu menuju kasir. Masing-masing buku punya keunggulan masing-masing, Ai. Jadi lebih baik kita ambil semuanya saja. Nanti saya bantu kalian pilih-pilih materi yang memang harus lebih diperdalam daripada materi yang lain. Kelaya tersenyum pasrah. Siap, Pak Dokter. Memang, di situasi seperti ini, memasrahkan diri adalah hal yang paling tepat. Lagi pula, apa yang Bara lakukan adalah hal baik. Kelaya tak perlu repot-repot mencari buku-buku penunjang untuk persiapan US. Bara telah memilihkannya. Plus, lelaki itu siap sedia menjadi guru private dadakan untuk Kelaya maupun Bintang. Kurang baik apalagi coba? Setelah ini kita mau kemana? Tanya Kelaya setelah mereka selesai membayar buku di kasir. Kamu mau kemana? Bara balik bertanya. Makan yuk, tapi yang ringan-ringan aja. Oke, setelah itu baru kita beli lipstik kamu. Lah, kok lipstik? Langkah Kelaya terhenti sejenak. Menatap Bara penuh tanya. Kapan ia ingin membeli lipstik? Kan sewaktu di rumah kamu bilang lipstik favorit kamu hampir habis. Oh. Kelaya menepuk dahinya. Menggeleng-geleng, lalu menggandeng lengan Bara. Kembali berjalan pelan. Bukan lipstik bang, tapi lip tint. Senang rasanya mengetahui Bara seperhatian itu pada dirinya, hal sekecil apapun. Bukannya sama saja, ya, Ai? Sama-sama untuk bibir kan? Bukan, bang. Nanti aku kasih tahu deh. Siapa tahu abang juga mau pakai lip tint kayak aku, goda Kelaya. Berharap Bara akan kesal atau paling tidak, lelaki itu akan bilang, saya tidak pakai lip tint, Ai. Tapi ternyata, boleh. Bara menunduk sedikit, berbisik pelan. Tapi pakainya lewat bibir kamu. Ih. Godaan itu sukses mendapat cubitan sayang dari Kelaya. Setelahnya sepasang kekasih itu tertawa, mereka benar-benar telah jatuh pada perasaan masing-masing. Jatuh cinta tanpa ada ditutup-tutupi. Dengan ponsel sama-sama mode silent keduanya menghabiskan hari di pusat perbelanjaan. Mulai dari makan-makan hingga berakhir di Timezon. Bara tersenyum kecil tanpa sepengetahuan Kelaya yang berjalan lebih dulu darinya. Lelaki itu sengaja berjalan lebih lambat, menatap Kelaya di antara banyak orang di sekitar mereka. Bara bersyukur, di antara miliaran penduduk bumi, dia telah menemukan satu. Seseorang yang membuatnya ingin menua bersama. Tempat bercerita yang tepat dan seseorang yang akan tetap membuatnya nyaman meski mereka hanya saling diam. Seumur hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang tepat. Bara akhirnya paham arti kalimat itu. Lelaki itu tersenyum lebih lebar lantas berlari saat Kelaya sadar ia berjalan sendiri. Abang ih. Kelaya panik. Walau hanya sebentar, tapi ia takut saat sadar Bara tak ada di sisinya. Gadis itu tanpa dasar melamun, lebih tepatnya Kelaya berhayal kehidupan menyenangkannya bersama Bara saat mereka menikah nanti. Saat ia sadar, Bara ternyata tak ada di sampingnya. Maaf ya, Ai, tadi ada kucing lucu. Saya jadi salah fokus. Hah? Masa sih? Mana-mana, Bang? Kelaya celingak-celinguk mencari. Mana, Bang? Bara malah menatap dirinya. Mana, Bang? Kelaya bertanya lagi. Kamu, hah? Tanya Kelaya tak paham.
Kamu kucingnya. Ih, apa sih? Kelaya capek salting. Hatinya tak kuat. Memang lebih baik mereka pulang sekarang. Lantas gadis itu berjalan lebih dulu, mencoba meredam degup jantung yang menggila serta pipinya yang memerah. Sampai mobil pun, jantung Kelaya masih tak karuan. Apalagi Bara tak bergegas menyalakan mobil, lelaki itu menatapinya. Untuk menghindari Bara, Kelaya memilih mencari ponsel, memeriksa pesan. Tak ada yang penting selain spam dari Bintang. Tanpa ragu gadis itu membukanya, ia pikir itu hanya pesan biasa saja ternyata. Bang, Kelaya menelan ludah. Degup jantung gugup karena Bara kita telah berubah haluan. Orang tua abang lagi di rumah aku. Hah? Jelas sekali wajah heran Bara. Artinya lelaki itu tak tahu menahu. Kelaya memperlihatkan foto yang dikirim Bintang. Bara terdiam untuk sesaat, setelahnya lelaki itu langsung menghidupkan mobil. Kita ke rumah kamu sekarang.